Yang kan sekarang lagi rame itu tentang yang vaksin, uji coba vaksinnya Bill Gates tuh. Gimana kalau menurutnya Mbak Weka? Oke. Jadi gini, Gina. Waktu dulu nih, vaksin cacar pertama kali ditemukan ya oleh Edward Jenner tuh, maka yang dilakukan uji coba pertama kali. Jadi itu adalah orang-orang kulit putih. Nah, orang-orang kulit putih itu karena target dari vaksin itu, ya. Orang kulit hitam nggak disertakan, ya, karena dianggap orang kulit hitam itu tidak perlu untuk pada saat itu dianggap warga kelas 3 gitu ya. Nah, akhirnya mereka menggunakan percobaan pertama pada orang kulit putih. Nah, jadi tahu ya, jadi paham ya. Jadi karena itu diperuntukkan untuk orang kulit putih, maka vaksin itu diuji cobakan kepada orang kulit putih, ya. Dan jadi Gina tahu bahwa ada diskriminasi di situ. Nah, kemudian semua riset yang melibatkan manusia, ya, kemudian melibatkan harus ada injeksi dan sebagainya, itu harus melalui uji awal dulu, ya. Suatu mau obat maupun makanan itu harus melalui uji awal dulu, yaitu uji preklinik 1 ya, melibatkan hewan juga. Kemudian preklinik 2 dan preklinik 3 itu uji melibatkan hewan. Ya. Kalau ketiga uji preklinik ini sudah lulus aman, ya. Jadi uji preklinik 1 mungkin pada hewan yang sangat kecil, mungkin pada ikan. Uji preklinik 2 pada hewan yang lebih besar, ya. Kemudian uji preklinik 3 dengan hewan dengan jumlah yang lebih besar lagi. Nah, kalau itu sudah aman, maka barulah dilakukan uji klinik 1 pertama kali pada manusia. Ya kan? Kemudian ada uji klinik kedua itu pada manusia dengan jumlah yang lebih banyak, pada populasi yang lebih banyak. Kemudian yang ketiga itu dengan jumlah uji klinik yang ketiga itu melibatkan sampel yang jauh lebih besar, ya, bisa sampai 2000 orang untuk menjadi sampelnya, gitu ya. Nah, semua ini harus mengikuti tata aturan etik, namanya etik penelitian. Nah, etik penelitian itu ada diatur oleh perjanjian Helsinki, ya, perjanjian Helsinki. Jadi nggak main-main kalau uji pada hewan aja diatur, apalagi uji pada manusia, gitu ya. Karena harus melibatkan 4 kaidah dari etik. Yang pertama adalah otonomi, jadi sampel yang menggunakan manusia maupun hewan punya hak otonom, kemudian punya hak mereka tidak mengalami bahaya atau non-maleficent. Yang ketiga, dia harus mendapat keuntungan atau prinsip beneficent. Dan yang keempat adalah justice atau adil. Nah, kalau tadi kita mengharap adil, ya kan, adil itu harus adil. Jadi harus memberi keuntungan pada si sampel. Jadi nggak boleh asal-asalan. Karena itu setiap uji riset itu harus melewati komisi etik penelitian. Jadi nggak bisa main-main. Nah, kembali ke vaksin TB tadi, uji vaksin kita sekarang adalah vaksin yang ketiga, uji klinik yang ketiga. Nah, uji klinik yang ketiga ini melibatkan sampai 2000 orang sampel. Karena itu harus kita dukung. Kenapa? Karena vaksin ini memang diperuntukkan untuk manusia Indonesia. Oh, gitu. Jadi bukan dibilang, oh kenapa ini nggak dilakukan di Amerika? Di Amerika kasus TB sudah nggak ada, sudah tidak dianggap berbahaya gitu loh. Sehingga memang kita tidak menguji cobakan vaksin ini ke Amerika atau ke orang Eropa, karena sekali lagi genetik itu berpengaruh pada hasil dari
vaksin, gitu ya. Nah, kemudian yang perlu juga diingat bahwa dalam uji vaksin TB ini adalah Indonesia itu dia itu masuk nomor 2 terbanyak kasus tuberkulosisnya. Dan kita itu sudah 100 tahun melakukan eradikasi tuberkulosis dan gagal terus. Satu-satunya cara adalah saat sekarang salah satu intervensi yang kita insya Allah kita anggap efektif adalah vaksin TB. Jadi paham ya? Iya. Jadi kita nggak melakukan memang, oh kenapa nggak ke orang Amerika dulu yang sesama orang Amerika? Enggak, karena memang vaksin itu untuk kita, karena mereka itu. Nah, Anda bisa lihat bahwa di sini ada prinsip justice. Aneh kan kalau misalnya vaksin ini untuk orang Indonesia, tapi diuji cobakan sama orang India, cocok nggak? Nggak cocok. Ketika COVID-19 kemarin, masih ingat ketika Presiden Joko Widodo pertama kali menggunakan itu, karena orang-orang bilang, oh harus presiden duluan yang harus itu, gitu kan? Ada ketakutan itu kan. Nah, itu akhirnya kan presiden menginjeksi ya, dia mendapatkan vaksin COVID pertama kali ya. Nah, itu sebenarnya sebelum Presiden Joko Widodo mendapatkan COVID injeksi COVID itu sudah dilakukan uji coba klinik yang ketiga sebelum diberikan kepada Presiden Joko Widodo. Kalau nggak salah waktu itu juga melibatkan sampel di Jawa Barat dan juga beberapa daerah di Indonesia gitu, supaya itu dinilai apakah efektif atau tidak, dan ternyata dianggap aman, kemudian disuntikan ke Presiden Joko Widodo. Kalau proses yang uji kliniknya itu berapa lama biasanya? Kalau uji klinik ya kayak sekarang kan kita dikasih vaksin gitu aja, terus nanti kita lihat seperti waktu COVID, kelihatan nggak? Ada masa tunggu 15 menit, kita lihat observasinya. Oh gitu. Dan itu pun nanti dilihat masanya apakah dia memperlihatkan gejala dalam seminggu, 2 minggu, sebulan, itu dilihat itu. Nah, untuk COVID memang kemarin harus dipercepat karena kan masalah emergensi, kalau nggak tertolong. Untuk meningkatkan cakupan yang lebih dari 80% waktu itu kan, untuk menciptakan kekebalan massal gitu. Soal TB ya, vaksin TB itu maksud saya rasanya penting untuk masyarakat jangan bersikap menentang terlebih dahulu karena ketidaktahuan mungkin ya, panik juga panik dan menganggap selalu sama nih kayak COVID kemarin kan, bahwa ini permainan itu gitu ya. Padahal ini sebenarnya untuk kebaikan kita, karena memang SDGs 2030 kita mengharapkan tidak ada lagi kasus baru untuk tuberkulosis. Kita harapkan 2030 itu kita sudah tinggal mengobati saja. Tidak lagi ada kasus lagi. Harapannya sih 2030 sebentar lagi. Iya, 5 tahun nggak kerasa. Iya, saya kira itu.